Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran PKN. Pada kesempatan kali ini di dalam pertemuan 12, Ibu akan membahas materi mengenai partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Di sini kompetensi dasar pada materi ini adalah menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator pencapaian kompetensi pertama adalah menganalisis partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Yang kedua, menyaji hasil analisis tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran discovery learning dan metode pembelajaran jarak jauh menggunakan Telegram, WhatsApp, atau media lain. Peserta didik diharapkan bisa menganalisis partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia, juga menyaji hasil analisis tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, di Indonesia, peran serta politik itu lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum itu dapat diartikan ketika seseorang terlibat atau kelompok terlibat dalam suatu kegiatan politik. Salah satunya ada pendapat yang dikemukakan oleh Verba bahwa partisipasi politik mengungkapkan bahwa partisipasi politik itu adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal dan sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara. Jadi, partisipasi politik itu adalah kegiatan atau apa yang dilakukan oleh seseorang atau keterlibatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik. Biasanya dalam kegiatan politik itu mereka ikut dalam satu kegiatan, baik itu mungkin demonstrasi atau ikut dalam pencalonan sebagai anggota legislatif atau kepala daerah. Selanjutnya, kegiatan politik yang tercakup dalam partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara. Apabila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara bahwa partisipasi politik ini dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab negara yang memiliki kesadaran politik yang tinggi. Karena dalam partisipasi politik ini, warga negara itu diwajibkan ikut serta. Selanjutnya, partisipasi politik akan terwujud dalam masyarakat yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, adanya kelompok yang memerintah dan diperintah. Kedua, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Memiliki lembaga-lembaga. Dapat menerima perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Memiliki rasa tanggung jawab. Memiliki kesadaran dan berpartisipasi dalam kegiatan perumusan berbagai kebijakan. Seperti sekarang yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan adalah mengenai terbentuknya atau mengenai disahkannya RUU Cipta Kerja. Nah, ini merupakan ketika masyarakat ada yang menentang, ada juga yang setuju. Itu adalah suatu hal yang wajar dalam suatu kegiatan politik. Orang yang menentang, masyarakat yang menentang itu merupakan partisipasi politik dari warga masyarakat. Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan maupun sebagai pengawas. Pelaksana kekuasaan negara dalam bentuk institusi formal itu adanya DPR, adanya MPR,
ya, adanya DPD. Itu adalah merupakan masyarakat politik dalam institusi formal. Dan yang kedua, ada yang namanya informal. Kalau informal itu adalah yang berada dalam lingkungan masyarakat sebagai pengawas, pelaksana, ya. Contohnya adanya partai politik, adanya kelompok penekan, adanya kelompok kepentingan. Nah, itu adalah dua golongan atau dua karakteristik masyarakat yang melakukan aktivitas politik. Partisipasi politik ini bisa terwujud seperti yang telah Ibu tadi sampaikan juga dalam sikap dan perilaku masyarakat dalam ikut serta kegiatan politik di kenegaraan, ya. Kita lihat berbagai contoh, ya, mulai dari di lingkungan sekolah, bagaimana partisipasi politik di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, setiap siswa itu bisa menampilkan pola perilaku politik yang demokratis, ya, melalui kegiatan-kegiatan pemilihan ketua OSIS, pemilihan pencinta alam, pemilihan PMR, ketua PMR, pemilihan ketua pramuka, dan lain sebagainya, atau pembuatan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Selanjutnya juga misalnya dalam musyawarah-musyawarah, diskusi-diskusi dalam kelas atau dalam organisasi tersebut, ya. Dalam pelaksanaannya, ya, dalam pelaksanaan partisipasi politik siswa di sekolah itu mereka tidak melaksanakan partisipasi politik secara dengan kekerasan atau brutal, tetapi ada aturan-aturan atau rambu-rambu ketika dia melakukan partisipasi politik yang aktifnya di dalam masyarakat. Nah, supaya perilaku politik ini ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang baik, ya, tidak brutal, tidak arogansi, ya, maka si siswa tersebut harus mematuhi atau memperhatikan ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang ada di dalam lingkungan sekolah. Baik itu tata tertib siswa, tata tertib sekolah. Selain itu juga tetap kita harus patuh, taat, tunduk, dan bisa paham akan adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam lingkungan masyarakat pun kegiatan partisipasi politik masyarakat itu bisa dilaksanakan melalui adanya pemilihan RT, pemilihan RW, adanya forum-forum warga, diskusi masyarakat, dan itu tetap kita harus memiliki atau memperhatikan, ya, aturan-aturan, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan kita, supaya partisipasi politik yang kita lakukan itu tidak berbentuk partisipasi politik yang negatif. Makanya kita harus tetap taat dan patuh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, adanya peraturan perundang-undangan, adanya aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, itu juga harus diperhatikan dalam penyampaian aspirasi atau partisipasi politik. Di dalam lingkungan negara pun ini merupakan salah satu partisipasi politik secara real. Seluruh masyarakat itu mengikutinya, diantaranya dengan adanya pemilihan umum, pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden, atau pemilihan kepala daerah, juga aksi-aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun itu merupakan partisipasi politik. Tetapi dalam pelaksanaannya, partisipasi ini harus ikut atau patuh pada aturan, ya, atau tata tertib yang ada dalam negara kita. Pertama, kita harus patuh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, lalu undang-undang yang mengatur mengenai mengeluarkan pendapat secara benar, ya, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Sehingga partisipasi politik yang kita lakukan, masyarakat lakukan, itu tidak berbenturan, tidak melanggar hukum, ya. Itu jadi partisipasi politik ini diperlukan, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini merupakan sebuah cerminan dari sebuah negara yang melaksanakan demokrasi dengan baik. Tetapi ingat, partisipasi politik ini harus tetap patuh dan taat pada peraturan yang ada dalam negara kita. Itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masyarakat ya. Itu salah satu contohnya.